Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini tantu bidarbillah tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kamastadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahzur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah sanatuhu la tanqati' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqa bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazrahum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa ubiqahum min rijli ila ra's la sahla yujda' wa la jabala yuqta' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya
wa husnit talaqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukamai al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mangga Ustaz. Mari kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya surah Al-Balad ayat 10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum musadah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah hujan-hujan rintik-rintik ini tetap ibu-ibu dan bapak-bapak memenuhi masjid Allah ini. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah membahas tentang surat Al-Balad. Di dalam ayat 6 kemarin, yaqulu ahlaktu malal lubada.
Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Muqatil berkata, Haris bin Amir bin Naufal diriwayatkan oleh Muqatil mendatangi Nabi. Wahai Rasul, aku punya permasalahan begini dan begitu. Aku telah berbuat dosa begini dan begitu. Maka oleh Rasulullah disuruhlah olehnya membayar kafarat untuk supaya permasalahan ini bisa diselesaikan. Lantas muncul sifat bakhil dari Haris bin Amir bin Naufal ini. Kemudian dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak di jalan Muhammad. Aku menyesal telah beramal mengikuti agama yang benar ini. Maka sampai disatir di dalam surah Al-Balad ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada penyesalan di dalam amal perbuatan. Semua amal perbuatan kebaikan jalannya menanjak. Maka sangat berat bagi makhluk manusia seperti kita jika niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, berat, ingin dilihat. Maka jawaban lawan atas itu maka adalah ikhlas diperlukan. Maka apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya, kata Allah. Ayasabu allam yarahu ahad. Allah melihat semua perbuatan itu, artinya cukuplah Allah sebagai niat-niat di dalam berbuat amal perbaikan. Amal kebaikan, amal kebaikan, amal kebaikan, gak usah mau dilihat oleh makhluk, cukup Allah saja. Ini cukup menanjak bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 10 ya, kita masuk. Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maksudnya kami telah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Di dalam hati manusia itu ada yang namanya basir. Diberikan akal, diberikan hati yang mencenderungkan manusia bisa, kalau dia jujur pada dirinya, hati ini akan mencari kepada jalan Allah. Gak bisa dibohongin. Maka kalau orang berbuat maksiat dan berbuat dosa, terpengaruhlah. Lama-lama hatinya akan menghitam, lama-lama hatinya akan menjadi terpengaruh dan menjadi tumpul untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tersiksa batin ini. Kenapa tersiksanya? Karena pada hakikatnya hati yang paling murni bagi seorang makhluk adalah berdekatan dengan Tuhannya. Ada yang namanya khatir ilahiyah, yaitu bisikan dari ilahi yang memang ada di dalam hati, ngajak berbenar, ngajak menjauhi maksiat, dan ngajak untuk berbuat kebaikan, dikasih sama Allah. Disinilah pertentangan antara hawa nafsu dan syaitan kepada diri kita. Akhirnya diri ini menjadi terpengaruh olehnya. Jadi sebenarnya asal muasal pembunuhan di atas dunia ini oleh Qabil terhadap Habil disebabkan tidak
dia tidak bisa memerangi kepada godaan syaitan dan hawa nafsu serta dengki, iri, hasad, hasut yang ada di dalam hatinya. Maka ketika korbannya tidak diterima, muncul amarah dia, ambil batu, dipukulkan ke kepalanya Habil. Pembunuhan pertama kali di atas dunia. Karena hasad, hasut, karena bujuk rayu setan, dan karena rasa amarah. Jadi sebenarnya kita diingatkan di sini, kamu sudah diberikan dua jalan ini, jalan kebaikan dan keburukan. Silahkan pilih olehmu, mau pilih jalan yang mana. Hidup ini pilihan bapak-bapak, ibu-ibu. Maka di ayat selanjutnya dijelaskan, fala, maka kenapa ia tidak, atau mengapa ia tidak aktahamal aqobah, menempuh jalan yang sulit, jalan yang mendaki. Nah, jalan yang mendaki ini adalah jalan-jalan ibadah. Berat bapak-bapak, ibu-ibu. Wa ma adroka, tahukah kamu, maksudnya apakah kamu mengetahui, mal aqobah, apakah jalan yang sulit itu, yang akan ditempuhnya itu. Ungkapan ini mengagungkan kedudukan jalan tersebut, dan jalan ini adalah jalan-jalan menuju kepada jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merupakan jumlah mu'taridah atau kalimat sisipan. Kemudian penjelasan terhadap ayat ini di berikut. Fakku raqabah, melepaskan budak dari perbudakan, yaitu dengan cara memerdekakannya. Duit keluar, berkorban. Investasi dulu kan zaman perbudakan. Uang, harta, benda, untuk membebaskan seorang budak. Penekanannya adalah bagi dirinya jalan ini sangat sulit bagi manusia, karena manusia pada dasarnya itu bakhil, cinta kepada dunia, hitung-hitungan, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Rasa memiliki itulah yang menyebabkan dirinya menutup pemahaman bahwa semuanya itu adalah atas karunia ilahi Robi. Punya mobil, karunia Allah. Punya suami yang bager, karena Allah. Punya istri cantik, bager, tapi kunaon teu puas-puas, hoyong nyandong deui. Bener dah manusia teh, taya puasnya. Aduh, istri cantik, diajak jalan ke mall, ngelihat barang baru, matanya melengos ke sana. Pah, lihat apa, Pak? Enggak, itu ciptaan Allah katanya. Coba pikir. Senangnya itu, aduh, kecintaannya kepada dunia luar biasa manusia ini. Kecintaannya. Karena apa? Rasa memiliki itu. Ketika sewaktu-waktu diambil rasa memiliki, diambil sesuatu karunia darinya, karena rasa memiliki itulah yang menyebabkan beratnya cobaan itu bagi dirinya. Bagi orang yang lain tenang aja. Sekitar tahun 2000 berapa tuh yang kejadian Pasar Anyar kebakaran. Saya ada pasien saudagar, pedagang baju. Udah, orang Padang, saya manggilnya Udah, iya, kebakaran, Pak Haji. Gimana udah menyikapinya? Bukan punya saya, punya Allah. Sekarang sudah punya toko berapa? Insya Allah. Apa sebabnya? Mengetahui bahwa merasa memiliki itu akan membuat dirinya tersiksa.
Kita lihat bagaimana seseorang menghadapi musibah. Anak tiba-tiba sakit, meninggal. Dia tidak menangis, hanya neteskan air mata rahmat saja. Kemudian dia ikhlas. Dia berkata, "Bu, sabar ya, insya Allah dok. Anak ini titipan dok, diambil sama yang punya karena sayang." Karena rasa memiliki, menyadari bahwa Allah yang punya. Ringan kan? Betul? Coba kalau ini punya saya, punya itu. Sifat manusia tuh. Yang parah lagi adalah tanah bukan dia diakui, dirasa memiliki. Galak lagi. Bahaya tuh nyerobot. Hal-hal yang seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu, berbahaya kalau seandainya kita hanya konsep kita dunia yang sekarang ini. Konsep Islam itu mengajarkan bahwa hidup ini adalah setelah kehidupan di atas dunia. Lantas bagaimana di atas dunia ini? Innamal hayatad dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu permainan dan senda gurau belaka. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Artinya akhirat itulah tempat tujuan kita semua. Semua kita yang ada di sini adalah calon orang mati, calon mayit. Ingat, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengingat kematian. Sehingga dia tidak bergeming ketika diiming-imingi oleh permainan dan topeng. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Nolongin orang, ada kasih sayang, ada rahmat di dalamnya. Melepaskan penderitaan orang terhadap kelaparan. Kesetia kawanan sosial. Nih di kala Covid seperti sekarang, banyak yang isoman. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Berikan bantuan-bantuan seperti ini. Duit lagi keluar, betul? Pada prinsipnya orang-orang yang mengikuti ini akan menyisihkan sifat-sifat buruk dari dirinya, yaitu sifat bakhil. Yatiman dza makrobah, kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan atau famili. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, ada kerabat orang tuanya sudah meninggal, keponakan-keponakannya jadiin jadi anak yatim, dijaga di rumah, disekolahin, jangan sampai SMA doang, terus sekolahin, pula dihitung-hitung. Makanya kalau punya duit jangan taruh di hati, taruh di kantong. Kalau taruh di hati, rasa memiliki, susah keluarnya. Hitung-hitungan semua. Padahal semuanya adalah wa ma adraka mal aqobah, jalan yang menanjak. Kamu tahu gak jalan yang nanjak itu apa? Jalan seperti ini. Bersedekah, mengeluarkan uang, membantu anak yatim. Nah, anak yatim orang diurusin, anak yatim saudara sendiri kagak diurusin. Ini zaman sekarang. Kenapa niatnya? Kalau bareng-bareng sama orang lain, saya bisa dilihat sama orang, rusak amalnya. Nggak usah kelihatan, nggak usah pengen pamer. Ria itu adalah syirik kecil. Ujub dengan amal, hati-hati. Kemarin sudah kita bahas. Au miskinan dza matsrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Artinya karena amat miskinnya hanya beralaskan tanah, nggak punya rumah, nggak punya ini, segala macam, makan aja hese. Tsumma kana, kemudian dia adalah minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri, termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan.
yakni sebagian di antara mereka berpesan kepada sebahagian yang lain agar berbuat dan mengingatkan kepada perbuatan takwa, agar mengingatkan, yuk ke masjid kita ngaji, yuk kita sodakoh, yuk kita bantu orang miskin, yuk kita ngajak. Orang-orang yang ngajak begini menjadi satu barisan seperti kita di masjid ini, mudah-mudahan insya Allah diajak. Nggak usah niat lain, saling mengajak untuk berbuat baik, bisobri, untuk bersabar di dalam menjalankan amal, karena berat, keluar duit itu berat, karena sifat bakhil manusia tadi harus dilawan. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, jangan kau turuti rasa bakhil, kikir. Hati itu bakalan mati kalau kikir diikuti, malas bersedekah. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Tapi kita lihat akhir-akhir ini di semua sosmed saling hujat, tidak ada sedikit pun kasih sayang, difitnah. Orang yang sudah kena musibah hajar terus, nggak puas-puasnya, tidak ada kasih sayang. Hati-hati, pembentukan karakter tuh di sini. Karakter bangsa ini harus dibangun berdasarkan karakter kasih sayang. Ulaika, mereka, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian itu, ashabul maimanah, adalah golongan kanan, golongan yang beruntung, yang menerima kitab-kitab catatan amal dengan tangan kanannya, yang diberikan kebahagiaan di hari akhir nanti. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri yang akan menerima catatan dari tangan kirinya. Ibu udah pernah mati belum? Bapak udah pernah? Udah pernah ketemu? Belum kan? Cuman disebut-sebut di dalam Al-Quran. Dan la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan sedikit pun. Keyakinan kita itu harus kokoh di sini. Jadi kalau orang tidak ada keyakinan sama akhirat, wajar saja, ringan saja bagi diri dia untuk selalu tidak taat kepada Allah, karena hatinya dipenuhi oleh maksiat. Alaihim narum mu'sodah, orang-orang kiri itu berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, surat Al-Balad ini menyuruh kita untuk selalu berbuat baik, berbuat sodakoh, berbuat menolong orang, berkasih sayang. Karena hal itu bukan hal yang ringan, bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam kitab Minhajul Abidin tentang bab tentang penoda agama, penoda ibadah, yaitu tentang ujub dan riya, yang kita bahas. Sebentar kita bahas babnya. Nasihat-nasihat ini mudah-mudahan bisa kita ikuti. Wa qad qala ba'dul masyayikh inna haqqal abdi ayyatahaffazu fil amali min asyarati asya. Dan sungguh telah berkata sebagian para guru, sesungguhnya hak kewajiban seorang hamba hendaknya ia memelihara dalam beramal ibadah akan 10 hal. Dicatatin. An-nifaqu, menjauhi kemunafikan. Warriya'u, menjauhi riya. Wat
takhlitu, mencampur adukkan antara riya dan keikhlasan. Wal mannu, mengungkit-ungkit. Ini masjid, kalau nggak ada gue kagak jadi. Lu ingat nggak dulu? Waktu lu susah dulu, gue bantuin. Sekarang gue perlu lu aja susahnya minta ampun. Lu kalau nggak ada gue tuh kagak bakalan jadi dokter. Gitu ngomongnya, diungkit lagi. Tentang kebaikan, rusak amalan sudah. Ternyata nggak boleh. Wal mannu. Kemudian wal adza, menyakiti dengan perkataan, dengan perbuatan, nggak boleh. Terkadang perkataannya sinis, kasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, pahalanya bagi orang disakiti gede. MOD tingali, dicaci, dimaki sama pasien yang nggak sabaran. Sabar, tersenyum, mangga, ya, pahalanya besar sekali. Karena orang yang datang ke sini perlu pertolongan, jadi harus ditolong. Wan nadamatu wal ujbu, penyesalan dalam beramal, nggak boleh. Ujub, berbangga diri, nggak boleh. Wal hasaroh, berduka cita dalam beramal. Aduh susah, saya udah keluar duit ini, bangun untuk bantu masjid, tapi orang yang ada benci semua sama saya, terganggu sama makhluk. Wattahawun wa khaufu mulamatin nas, meremehkan amal kebaikan. Yuk sedekah, udah tar aja, diremehkan pahala-pahala dan ganjaran. Gua nggak perlu ganjaran, gua nggak perlu pahala, yang penting gua perlu piti. Diajak untuk sedekah kepada yatim piatu, susahnya minta ampun. Maka, dan yang terakhir nih, mengkhawatirkan kecercaan manusia. Apa kata dunia? Hidup dalam asumsi manusia itu capek. Mau bikin orang terkagum-kagum sama kita, bukan? Nggak ada manfaatnya. Semuanya karena lillahi ta'ala. Maka lawan-lawannya itu harus kita usahakan. Fatiddun nifaq ikhlasul amali, lawan kemunafikan itu adalah keikhlasan beramal, hanya untuk Allah saja dan gak perlu dilihat orang. Yang namanya munafik, tahu munafik? Kalau ngomong bohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dikasih amanah dia hianat, di depan baik, di belakang busuk, di muka depannya manis. Hati-hati nih, banyak orang begini. Apa kabar? Baik. Di dalam hatinya sia, siu. Banyak seperti itu. Banyak topeng dibuatnya. Ini bisa dilawan dengan apa? Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal, aku nggak perlu pujian. Segala puji bagi Allah. Kalau ada yang muji, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Karena Allah yang memberikan akal ini, karena Allah yang memberikan mulut ini, karena Allah yang memberikan inisiatif ini dan inovasi ini. Bukan diriku. Ikhlas, insyaallah. Tapi dulu kan masih ingat, ini dibangun karena saya, ada jasa saya di sini, maka rusak semua. Pengen disebut-sebut. Terus wadiddu riyai ikhlasu talabil ajri, lawan riya adalah keikhlasan dalam menuntut ganjaran. Nggak perlu disebut-sebut sama orang, diketahui sama atasan, nggak perlu.
Cukup Allah saja sebaik-baik pemberi ganjaran. Saya pengen orang-orang jadi cinta sama saya, enggak perlu, karena Allah yang menggerakkan hati-hati orang untuk mencintai dirimu. Karena Allah yang menggenggam hati manusia. Wadiddut takhlitil tafridu, lawan mencampur adukkan riya dan keikhlasan adalah memurnikan diri. Ikhlas semata. Kadang-kadang kita tercampur, namanya proses, tercampur ikhlas kita dengan pengen disebut, kadang-kadang diungkit, itu kemarin gue ikut lo nyumbang sono, nggak usah, cukup Allah saja, dimurnikan. Kemudian wadiddul manni taslimul amali ilallah, lawan mengungkit-ungkit adalah memasrahkan amal ibadah kepada Allah. Wadiddul adza tahsinul amali, lawan menyakiti orang lain nih. Kalau kita ada dendam, kesumat, pengen membalas, ingat kita bentengi, menyimpan rapat-rapat amal kebaikan kita. Gak perlu. Yang jelas perbuatan saya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadiddun nadamah tasbitun nafsi, lawan penyesalan dalam beramal kebaikan adalah peneguhan jiwa, pemantapan diri. Udah, saya mau ikut janji bangun pesantren, misal keluar duit 1 miliar, nggak taunya sama orang yang janji nggak jadi, kabur, harga tanah 3 miliar, tuh dibayar-bayar, ikhlas saja, kalau enggak gelo. Bener? Duit 1 miliar itu adalah titipannya Allah, bukan punya kamu. Dan rasa memiliki itu benar-benar dilepaskan saja. Allah yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Banyak istighfar saja. Jadi nggak boleh menyesal. Justru yang ada adalah pemantapan jiwa. Ini untuk kamu bangun ini untuk apa? Untuk disebut-sebut makhluk? Atau untuk Allah? Untuk Allah. Ya kalau udah untuk Allah sudah. Mengenai kehilangan, mengenai kedapatan, semua ketetapan-ketetapan Allah. Dan itu dirimu harus memahami. Wadiddul ujbi dzikrul minnah, lawan ujub adalah mengingat karunia Allah. Ujub berbangga-bangga diri, narsistik, maka harus ingat untuk mengalahkannya. Sifat ujub dan narsistik ini kan banyak orang narsis sekarang kan, banyak kan, banyak gak? Waham kebesarannya luar biasa. Ingat bahwa semua itu adalah karunia Allah. Zikrul minnah, diingat-ingat. Kemudian wadiddul hasaroti iktinamul khairi, lawan berduka cita dalam beramal kebaikan adalah peraihan keuntungan dengan suatu kebaikan. Yakin terhadap ganjaran-ganjaran yang Allah berikan. Di dalam surat Al-Lail, wa amma man bagila wastagna wa kadzdzaba bil husna, itu dibilang gitu. Bagi orang-orang yang tidak percaya pahala dan ganjaran dari Allah adalah orang-orang yang mendustakan. Fasannu yassiruhu lil usra, ya kan? Disebutkan bahwa kelak akan mendapatkan
jalan yang susah dan menanjak. Kemudian yang selanjutnya wadiddut tahawun ta'zimut taufiqi. Lawan meremehkan amal kebaikan adalah mengagungkan taufik Allah. Wadiddu khaufil malamah al khasyatu. Lawan takut kehinaan manusia adalah rasa takut semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Musa berhadapan sama Fir'aun dan rakyat-rakyat serta bala tentaranya. Nabi Musa cuma berdua sama Nabi Harun, berdialog dengan pemberani. Apa sebabnya? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diancam. Coba bayangin, dengan kekuasaan dikdayanya Fir'aun, hal itu akan membuat dirinya, orang-orang normal kayak kita ini, takut, siun. Tapi ketika orang berserah diri kepada Allah, kekuatan muncul. Tidak ada yang ditakutkan. Maka jangan ragu-ragu dalam hidup ini. Dalam menetapkan suatu kebaikan, jalankan, putuskan sekarang. Wah, nanti bagaimana cercaan, disebut ria, disebut sombong, disebut begini, disebut begitu. Cicing, manusia memang sukanya begitu. Cukup Allah saja sebagai pemberi ganjaran. Hati manusia mah sampai kapanpun akan begitu, dari zaman dulu sampai sekarang. Oleh karena itu akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa kehidupan di atas dunia ini kita harus benar-benar menjalaninya dengan semangat supaya kita bisa melaksanakan jalan Aqobah ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yu'tid dunya bi'amalil akhirah wa la ya'til akhirah bi'amalid dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan memberikan dunia dengan sebab amal keakhiratan. Namun dia tidak akan memberikan akhirat dengan sebab perbuatan keduniaan. Maka murnikan niat ini hanya untuk Allah. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan lari tergila-gila padanya. Siapa yang mengejar dunia, akhirat akan mencemoohnya, akan meninggalkan. Jadi pilih mana? Pilih akhirat toh. Mulai sekarang ngaji, bantu ibu-ibu yang lagi susah, bantu anak yatim, bantu masjid, tegakkan syiar Allah, nanti dunia mengikuti. Apa dunia itu? Hinakan olehmu dengan apa? Memurnikan niat bahwa ini semuanya adalah karena Allah. Lalu jika kita memurnikan niat dan kita mengkhususkan cita-cita untuk akhirat, niscaya diperoleh oleh kita akhirat dan dunia secara sekaligus. Sedangkan jika kita menginginkan dunia saja, niscaya akan hilang darimu keakhiratan dengan seketika. Dan terkadang kau tidak memperoleh di dunia seperti hal yang kamu inginkan. Dan jika pun engkau memperolehnya, maka tidak akan lestari padamu. Tapi kalau ada yang berkah, Utsman bin Affan, sumur yang dibeli sampai sekarang ada. Sahabat-sahabat Rasul, coba kita lihat ada orang yang tidak lestari, tidak berkah, cari dunia dengan tulul amalnya, ambisinya, hati dibuat sibuk pagi, siang, sore, malam begitu. Lupa dia terhadap akhirat. Akhirnya yang jadi, dunia nggak dapet, akhirat lari.
maka keberkahan pun hilang dari dirinya. Sementara berkah itu adalah menuju kepada taat. Al barokatu tuziduhum fi taat. Berkah itu menuju kepada taat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang jalan akhirat apa? Kerja yang profesional di RSUD, nolongin orang niatnya karena Allah, bukan karena duit. Kalau karena duit jadi hitung-hitungan, ngitung aja pendapatan orang, akhirnya gelut, protes, tersyukur kepada Allah. Gitu. Syariatnya adalah dari Allah. Gimana mau benar akhlak ini kalau kita tidak merubahnya? Hitung. Saya masih diingat nasihat Abi. Jangan jadi orang hitungan. Dihitung berapa ini, berapa. Yang muncul bakhil. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat itu. Amin ya robbal alamin. Mangga Ustaz kita berzikir. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Barang siapa yang berzikir hatinya akan menjadi tenang. Yuk kita sama-sama hadirkan hati berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riyadhah zikir. Allah hadirin ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Adam wa zurriyyati minal anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilil mujtahidin wal awliya as-siddiqin wal asfiyais sholihin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu wa nawidarihahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syaihina wa usadina wa muallimina wa muhazzibina wa murabina mursyidina Mamajangan Ki Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati al-hajitu bagus falak Abbas bagentongan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa jadi wa jadatina wa akhwati akhatina wa lisadina wa li aqrabina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyamilhum wal amwat bimasyakir adillah maghuri biham yaminah ila simaliha alladhi dhakarnahu bi asmi wa man lam yadhkur bi asmaihim wa anta alamu bi asmaihi wa ila ruhi hususon.
lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, om, tante, kakek, nenek, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, saudara-saudara kita semua yang sedang sakit atau yang sedang sehat, yang sudah tiada atau yang sudah tiada, khususon siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allah
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Hanan, Ya Mannan, 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 Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dayan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dayan, Ya Sultan, Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahi wa bihamdihi,
سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.